Di tengah penjajahan Jepang yang mulai rapuh, para pemimpin bangsa mengadakan sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 1945. Para tokoh bangsa berkumpul untuk membahas dasar negara Indonesia yang merdeka. Perhatian semuanya, sidang hari ini pada tanggal 29 Mei 1945 secara resmi saya buka. Tujuan utama sidang ini adalah menentukan dasar negara Indonesia. Kita juga akan mendengarkan pidato dari para tokoh untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya mengusulkan 5 prinsip: peri kebangsaan, peri kerakyatan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan kesejahteraan rakyat. Selain menyampaikan pidato, Muhammad Yamin juga menyerahkan sebuah naskah tertulis. Naskah itu berisi usulan sementara bagi rumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang kelak menjadi bagian penting dalam lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara, perlu kita pahami bersama bahwa untuk berdirinya suatu negara diperlukan 3 syarat pokok. Pertama, harus ada daerah meliputi batas Hindia Belanda. Kedua, harus ada rakyat sebagai warga negara yang memiliki kebangsaan Indonesia. Dan ketiga, harus ada pemerintah yang berdaulat berdasar pada hukum internasional. Selain itu, dalam perjalanan membentuk negara, terdapat 3 teori utama yang perlu kita renungkan. Teori individualistik yang mengutamakan kebebasan individu di atas segalanya. Kedua, teori negara, kelas yang memandang negara sebagai alat satu kelas untuk menindas kelas lainnya. Dan ketiga, teori integralistik yang saya usulkan, yaitu negara sebagai perwujudan persatuan seluruh rakyat tanpa mengutamakan kepentingan individu atau golongan tertentu. Untuk menyatukan suara hati kita dalam satu jiwa bangsa. Aku setuju akan hal itu. Akhirnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno dengan tekad membaja berdiri di hadapan sidang, membawa harapan seluruh rakyat yang mendambakan kemerdekaan. Hari itu, lahirlah gagasan besar yang akan menuju kejayaannya. Pancasila. Saudara-saudara sekalian, kita telah mendengarkan isi hati dari para tokoh bangsa. Kita telah menanam benih untuk masa depan. Sidang akan saya tutup pada hari ini, namun perjuangan baru saja dimulai. Sidang akan kita lanjutkan pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membentuk panitia kecil untuk merumuskan dasar negara. Daripada hari ini, kita akan mendengarkan hasil laporannya. Dan kepada Soekarno, saya persilakan. Saudara-saudara sekalian, izinkan saya mewakilkan Panitia 9 untuk menyampaikan hasil kerja kami. Kami telah berhasil merumuskan prinsip-prinsip dasar negara kami. Naskah ini kami sebut Piagam Jakarta. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di dunia harus dihapuskan. Bahwa dasar negara adalah 1. Ketuhanan, kewajiban menjalani syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Piagam ini adalah hasil kompromi luhur. Semangat persatuan telah mengalahkan perbedaan. Inilah fondasi Indonesia merdeka. Kita harus memperkuat ini dalam Undang-Undang Dasar dan ditegaskan karena wilayah kita mencakup Kepulauan Melayu. Konstitusi kita harus memadukan Piagam Jakarta dengan struktur negara yang kuat, menjamin keadilan dan kesejahteraan.
Sidang akan saya lanjutkan pada hari ini. Pada pertemuan kali ini, topik utamanya adalah bentuk negara. Bagi para tokoh yang ingin menyampaikan pendapat, saya persilakan. Saya mengusulkan negara kita berbentuk republik karena dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kita harus mempertimbangkan nilai-nilai persatuan. Bentuk negara harus memperkuat kesatuan bangsa, bukan sekedar sistem politik. Republik lebih sesuai dengan semangat zaman, namun kita tetap harus menjamin nilai-nilai agama di dalamnya. Perdebatan berlangsung sengit, namun akhirnya suara mayoritas condong pada pilihan republik. Agenda hari ini adalah penetapan luas wilayah Indonesia dan juga membahas tentang kewarganegaraan. Kita akan memulai topik dari luas wilayah negara. Negara kita harus meliputi wilayah bekas Hindia Belanda, dari Sabang sampai Merauke. Kita harus realistik, tapi kita harus juga punya cita-cita yang besar. Wilayah ini rumah bagi suku bangsa. Tapi wilayah besar tanpa adanya kesatuan dan rasa akan sulit dipertahankan. Pendidikan dan kesadaran harus segera dibangun bersama. Setelah diskusi panjang, akhirnya disepakati bahwa wilayah Indonesia merdeka adalah seluruh bekas Hindia Belanda. Baik, kita sepakati wilayah Indonesia seluas Hindia Belanda. Selanjutnya kita akan membahas tentang kewarganegaraan. Kita harus menjamin semua penduduk yang setia kepada Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi warga negara. Semangat inklusif dan kesetaraan terasa di ruangan itu. Indonesia bukan hanya milik satu golongan, tapi semua yang mencintainya. Sidang akan kita tutup hari ini. Besok akan kita lanjutkan dengan membuat panitia kecil perumus Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPKI terus berlangsung. Hari keempat hingga ketujuh menjadi masa-masa paling krusial. Panitia kecil dibentuk. Tugasnya merumuskan naskah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kita usulkan sistem pemerintahan presidensial di mana presiden dipilih oleh MPR. Ada pasal-pasal soal hak asasi manusia. Mari kita kompromikan agar sesuai jiwa bangsa. BPUPKI telah menyelesaikan tugasnya. Namun, kemerdekaan masih tertahan di ujung waktu. Beberapa minggu setelahnya, tepat pada 7 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk oleh Jepang. Di balik bayang kekuasaan militer, tokoh-tokoh bangsa mulai menyusun langkah terakhir menuju proklamasi. Dengan Soekarno sebagai ketua, Mohatta dan Rajiman sebagai tokoh utama, PPKI menjadi wadah resmi, namun di baliknya menjadi alat bangsa Indonesia sendiri. Sejarah bergerak semakin cepat. Berita terkini dari tanah Jepang. Bom Hiroshima dan Nagasaki telah memaksa Jepang untuk menyerah. Jepang telah mengumumkan penyerahan tanpa syarat kepada pihak sekutu. Jepang telah menyerah. Ini saatnya. Perjuangan kita memasuki babak baru. Indonesia harus siap agar kita tidak terlambat mengambil langkah. Begitu mendengar Jepang telah menyerah kepada sekutu, Syair segera berlari ke tempat para pemuda dengan napas tersengal. Wajahnya penuh semangat dan ketegangan. Jepang telah menyerah. Ini kesempatan emas yang tidak akan datang 2 kali. Kita harus segera bertindak. Kita harus segera paksa Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita tak bisa bergantung pada Jepang lagi. Ini perjuangan kita sendiri. Kalau kita tak bergerak, kita akan kehilangan momen ini. Jika mereka ragu, kita harus berani mengambil inisiatif. Kita harus bisa melakukan apapun demi kemerdekaan. Kalau begitu, kita bawa saja Soekarno dan Hatta keluar Jakarta hingga mereka siap memproklamasikan kemerdekaan. Dan jangan biarkan Jepang untuk ikut campur. Malam itu, bara semangat para pemuda menyala.
Di tengah bayang-bayang kekalahan Jepang, mereka menyusun rencana besar, membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Demi kemerdekaan, mereka siap mengambil resiko. Ada apa ya? Maaf mengganggu waktunya Bung Karno. Kedatangan kami di sini ingin membicarakan sesuatu hal yang genting. Kami ingin membawa Bung Karno keluar kota, ke tempat yang aman dan tenang. Jepang sudah menyerah, tapi mereka belum memberi keputusan apapun soal kemerdekaan. Lalu, bagaimana dengan Bung Hatta? Kami akan segera menjemput Bung Hatta. Jadi kami mohon untuk hari ini Bung Karno bersiap. Baik, saya akan bersiap-siap. Kalian ada apa? Maaf mengganggu waktunya Bung Hatta. Kedatangan kami di sini ingin mengajak Bung Hatta ke Rengas Dengklok bersama Bung Karno. Ini bukan penculikan kan? Kami hanya ingin memastikan proklamasi tidak tertunda. Di Jakarta terlalu banyak bayang-bayang Jepang. Baiklah, asal Bung Karno ikut, aku siap. Begitulah, dengan niat murni dan tekad bulat, para pemuda membawa dua tokoh bangsa itu keluar kota, ke sebuah rumah kecil di Rengas Dengklok, untuk membicarakan nasib sebuah bangsa. Bung Karno, Bung Hatta, kami para pemuda tidak mau lagi dijanjikan esok. Hari ini, sekarang, bangsa ini harus berdiri sendiri. Kita tidak sedang menunggu keputusan Jepang, tapi kita sedang mengejar kemerdekaan. Jika kita terus menunggu, maka bisa-bisa tanah ini akan diklaim oleh bangsa lain. Kalian semua ada benarnya, tetapi kita tidak bisa gegabah. Proklamasi ini bukan hanya sekedar seru-seruan belaka, tapi bisa berdampak atau mengubah nasib jutaan manusia. Jadi, kita harus tetap berhati-hati. Kami tidak menolak kemerdekaan, tapi cara dan waktunya harus tepat. Jika tidak, akan ada pertumpahan darah lebih besar. Bung Karno, rakyat sudah siap. Mereka hanya menunggu kata-kata dari Bung Karno dan Bung Hatta. Kami percaya kepada Bung Karno yang bisa berbicara atas nama bangsa. Tapi jika tidak sekarang, kapan lagi? Baik, aku akan menulis proklamasi. Tapi bukan karena tekanan siapapun, ini adalah suara hati rakyat. Aku akan pulang ke Jakarta dan kita akan tuntaskan semuanya. Malam itu, keputusan diambil, proklamasi akan disusun. Dalam sunyi malam Rengas Dengklok, harapan akan kemerdekaan mulai nyata. Di rumah Laksmana Maeda, naskah proklamasi disusun. 3 serangkai, Soekarno, Hatta, dan Subarjo menulis sejarah dalam sunyi malam kemerdekaan. Kami atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kami perlu bahasa yang tegas, tapi tetap berwibawa. Tapi ini bukan untuk kita, ini untuk dunia. Kalimat pembuka ini cukup kuat, hanya perlu diperjelas siapa yang menandatanganinya dan kepribadian untuk bangsa. Setuju. Ini atas nama bangsa Indonesia. Tolong ketik ini dengan formal, dengan bahasa Indonesia yang benar. Ini bukan sekedar naskah biasa, tapi ini adalah sejarah. Baik, Bung Karno. Fatmawati, Ya Bung, ada apa Bung? tolong siapkan bendera merah putih jahit yang terbaik. Bendera harus berkibar sebelum matahari terbit nanti. Baik Bung, akan saya siapkan untuk Indonesia. Pada waktu dini hari, bukan hanya proklamasi yang disusun. Di ruang lain, Fatmawati menjahit bendera pusaka, lambang harga diri bangsa yang akan dikibarkan pertama kali saat kemerdekaan diumumkan.
Pagi itu, di sebuah rumah sederhana di Pegangsaan Timur, rakyat berkumpul. Detik-detik bersejarah akan segera terjadi. Indonesia siap menyatakan dirinya merdeka. Saudara-saudara sekalian, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Merdeka! Merdeka! Bendera ini hasil perempuan tangan Indonesia, berlambang keberanian dan tekad bangsa. Kibarkan dengan kehormatan. Bendera merah putih mulai naik ke langit pagi. Lagu Indonesia Raya bergema dari mulut rakyat yang tak kuasa menahan haru. Dari tangan para pejuang, pena, dan jahitan cinta tanah air, lahirlah Indonesia. Merdeka bukan akhir, ia adalah awal dari segala pengorbanan.